Sahabat Bang AS, saya kali ini mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Amerika Serikat berkaitan dengan kerusuhan rasial yang luar biasa yang mengguncang seluruh Amerika. Dan oleh karena itu, Amerika pada saat ini berada dalam double krisis. Yang pertama diakibatkan oleh COVID-19 di Amerika yang menjadi negara dengan korban terbesar di dunia, baik korban yang tertular maupun korban yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, lagi Amerika ditimpa oleh kerusuhan sosial yang luar biasa besar, dan karena itu saya akan membawa sahabat sekalian ke Amerika bersama dengan Bung Irawan Nugroho yang saat ini berada di Washington. Bung Irawan akan menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita bagaimana situasi terkini di Amerika setelah kerusuhan ini sudah berhari-hari terjadi di sana. Mas Irawan, selamat malam waktu Washington. Selamat pagi, Bung Nasairin. Ya. Gimana kabar? Saya lihat rambut sudah gondrong-gondrong ini ya. Ini sebenarnya rambut ini gondrong ini karena salon-salon pada tutup. Jadi saya mau coba untuk potong sendiri, saya nggak bisa gitu loh kan. Rambut saya sebenarnya sudah banyak putihnya ini, Bang. Oke. Kalau untuk mewarnai gampang. Saya beli aja bahannya begitu ya, kira-kira ini catnya begitu, saya beli di toko. Terus saya kayak pakai sisir begitu, saya beginiin aja. Oh iya. Sudah bisa kelihatan hitam sedikit ini. Oh iya, kalau begitu saya bisa tiru. Ya, Bung Irawan, ini Amerika sedang berada dalam situasi yang saya lihat tagline di Amerika itu adalah America in Crisis. Anda bisa menjelaskan apa kepada kita di Indonesia tentang situasi terkini Amerika setelah terjadi kerusuhan rasial, kerusuhan sosial yang luar biasa di sana? Ya, saya kira begini, Bung Nasir, kalau kita melihat dari krisis yang terjadi di Amerika ini memang seperti kita sudah jatuh ke timpa tangga kan, artinya bahwa sudah ada COVID-19 dengan lebih dari 100.000 yang meninggal dan 1,5 juta lebih kasus yang tertular seperti yang tadi katakan, memang terus kemudian muncul rasisme seperti ini. Kasus pembunuhan si George Floyd Floyd oleh seorang polisi yang sebenarnya bukan kasus yang mungkin sudah banyak terjadi, bahwa pembunuhan ataupun perlakuan kasar dari ataupun tindakan-tindakan diskriminasi dari polisi terhadap orang hitam itu memang sudah, saya kira saya nggak bisa ngitung lagi. Terlalu banyak. Nah, krisis yang COVID-19 ini belum selesai, kemudian muncul dengan krisis rasisme seperti sekarang ini. Jadi ini betul-betul bahwa Amerika ini menghadapi situasi sangat krisis. Artinya memang bahwa setelah menghadapi COVID, menghadapi krisis rasis seperti sekarang ini, kemudian terjadi kerusuhan di jalan-jalan di Amerika, lebih dari 30 kota, saya kira mungkin sekarang ini kalau kita lihat, semuanya secara kompak melakukan satu demonstrasi turun ke jalan untuk memprotes polisi si Derek Chauvin tadi ini, dan mereka juga meminta atau mendesak ataupun menuntut kepada 3 orang lainnya, polisi yang lainnya yang 3 orang yang bersama dengan Derek Chauvin untuk juga diadili. Namun kemudian jaksa ataupun prosekutor yang ada di Minneapolis sampai sekarang belum melakukan tindakan tersebut. Artinya bahwa cuman si Derek ini aja yang dituntut. Sementara 3 yang lainnya ini belum masuk kasus. Artinya belum diajukan kasusnya ke kejaksaan. Karena kalau saya lihat itu pada saat peristiwa itu ketika seorang polisi menekan lehernya dan yang lain itu menyaksikan, kira-kira begitu. Ya, menyaksikan tapi kan membantu. Kalau dibilang adalah, kalau dalam istilahnya itu accomplice ataupun kaki tangan, artinya mereka yang ikut melakukan satu tindakan kekerasan, kira-kira begitu ya. Karena waktu si George itu dia mencoba untuk bisa membebaskan diri ataupun bergerak untuk keluar dari mobil, ataupun waktu dia mau ditahan tadi itu, kemudian pada waktu dia keluar dari mobil, kemudian dicekik tadi oleh si Derek. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya si George itu dia berada dalam mobil dan dia nurut misalnya, tidak terjadi dicekik di bawah mobil tadi itu. Kemungkinan begitu. Nah, pada waktu dia dimasukkan ke dalam mobil, dia berontak kan? Dan dia keluar dari mobil. Nah, 3 polisi yang lainnya coba kan mengepung dia kan gitu, kan mengkeroyok dia sebenarnya kan. Nah, dan Mas Irawan, ini Minneapolis menjadi negara bagian terparah di Amerika, kira-kira begitu. Ya, saya kira mungkin sekarang ini adalah negara bagian yang paling parah mengalami kerusuhan. Saya tidak tahu separah apa, seluas apa ya dia punya kerusakan dan sebagainya. Tapi bahwa LA juga saya kira mungkin tidak kalah parah dengan Los Angeles, Los Angeles juga tidak kalah parah dengan Minneapolis dan Atlanta itu juga parah. Karena Atlanta ini kan wali kotanya hitam, mayoritas penduduknya juga hitam. Gitu. Chicago juga begitu. Chicago itu saya bisa bilang 50-60% adalah orang hitam. Sama dengan Washington DC.
Washington DC kira-kira 60 sampai 65% itu orang hitam. Jadi tadi Mas Irawan bilang sudah lebih dari 30 kota di Amerika. Betul, betul. Iya. Betul. Kalau di kota Mas Irawan di Washington DC sendiri situasinya seperti apa? Di Washington DC demonstrasinya protes ini terpusat pada Gedung Putih. Gedung Putih. Karena kan yang jadi fokus mereka adalah presiden kan. Demonstrasi kalau waktu kita ke Washington ke Gedung Putih kalau gitu waktu itu kan Bung Nasir. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat di Washington DC itu di Gedung Putih depannya itu Jalan Pennsylvania Avenue. Pennsylvania ya. Memang jadi pusat demonstrasi kan sebenarnya kan begitu. Iya. Nah, kemudian ada park di depan Gedung Putih, Lafayette Park namanya. Itu juga jadi konsentrasi demonstrasi di situ selama beberapa hari ini. Dan kemudian kira-kira mungkin 3 atau 4 blok dari sekitar itu menjadi pusatnya di situ. Konsentrasi mereka adalah di situ. Protes mereka tetap protes mereka adalah bahwa ini adalah memang presiden yang tidak becus. Seharusnya presiden itu dia harus mengecam. Ataupun dia harus memberikan satu tindakan ataupun memberikan satu statement yang mendukung, bukannya mendukung artinya mendukung para demonstran atau bisa meminta pengadilan untuk segera mengadili kan atau memproses mereka ini. Presiden Trump malah mengeluarkan kata-kata yang justru menyakitkan hati masyarakat hitam di Amerika. Kira-kira begitu. Itulah dia. Bukan hanya orang-orang Demokrat yang memprotes apa pernyataan atau statement dari Presiden Trump, tapi juga orang-orang Republik. Mereka mengatakan bahwa Twitter yang dikeluarkan oleh Presiden Trump itu dengan kata-kata thug ataupun kalau diterjemahkan mungkin preman ya. Bahwa para demonstran dianggap preman. Kalau preman-preman ini masuk ke Gedung Putih, nanti saya lepasin anjing-anjing saya yang paling galak lah. Kira-kira mungkin untuk gigit mereka. Semacam satu penghinaan ya sebenarnya. Walaupun mungkin tidak terjadi bahwa ada yang masuk ke dalam pagar Gedung Putih, ke dalam, tapi dengan kata-kata dia akan mengeluarkan anjing, paling galak untuk menggigit mereka yang ada. Kata-kata anjing tadi ini, itu satu penghinaan. Nah, beberapa senator, anggota Kongres yang dari Partai Republik mengatakan bahwa Twitter Trump ini tidak konstruktif. Artinya bahwa pernyataan dia justru akan memanasi sebenarnya. Dan dia dikecam oleh jenderal polisi di Minneapolis kalau tidak salah ya, bahwa dia Trump diminta diam aja kalau tidak bisa ini nggak usah ngomong. Kalau kira-kira begitu. Bukan hanya saya kira banyak pihak dari seluruh Amerika ya. Ada wali kota Atlanta perempuan, saya lupa namanya itu dibilang sebaiknya Trump tidak usah ngomong, diam aja. Kalau nggak ngerti apa-apa, kalau ngomong justru dia akan membuat suasana jadi panas, ya kan? Kemudian Gubernur New York si Cuomo, Andrew Cuomo, ini paling keras. Andrew Cuomo ini paling keras orang, dan dia betul-betul mengecam daripada Trump ngomong seperti begitu, mendingan dia diam saja. Jadi jangan banyak ngomong. Lebih baik dia memberikan dukungan ataupun memberikan pernyataan statement yang mendinginkan suasana, yang bisa membuat stabilisasi dalam negeri, bahwa dia berjanji ataupun dia akan meminta kepada pengadilan ataupun jaksa di Minneapolis misalnya untuk mengadili ataupun memproses sesuai dengan hukum yang ada begitu. Kira-kira itu lebih baik daripada dia ngomong soal preman dan sebagainya. Waktu demonstrasi di sekitar Gedung Putih, katanya Trump sempat sembunyi di bunker. Katanya. Ya, yang beritanya begitu. Apakah memang betul bahwa mereka? Tapi yang saya baca dari beberapa sumber ya, memang bahwa dia di Trump dengan istrinya Melania dengan anaknya Barron yang masih kecil kan. Ini katanya dibawa ke bunker, dibawa tanah Gedung Putih selama kira-kira 1 jam sekitar begitulah. Untuk mengamankan pada hari Jumat malam yang lalu. Kalau kita lihat dari gayanya, kita lihat dari gaya dia dalam memimpin bisnis, dalam memimpin enterprise-nya, perusahaan bisnisnya yang begitu besar dengan konglomerat lah kira-kira begitu kan. Saya kira kalau kita memimpin bisnis belum tentu kita akan bisa memimpin suatu negara. Karena negara punya birokrasi dan sebagainya, sementara dia adalah bos di satu perusahaan. Dia ngomong ini semua harus ikut kan gitu loh kan. Ngomong ini semua harus ikut. Jadi apapun yang dia katakan dalam pernyataan dia dengan Twitter ataupun apa yang dia omongin dalam setiap jumpa pers misalnya. Misalnya dia mau mecat Dr. Fauci yang COVID-19 kemarin misalnya. Dia bilang saya pecat aja karena dia punya power, dia bilang begitu. Sementara mungkin dia tidak mendengarkan orang-orang lain masuk ke penasehat dan sebagainya, tapi dia merasa ini negara dia gitu ya. Jadi dia merasa powerful dengan jabatannya sebagai presiden. Sementara dia tahu bahwa negara ini negara yang punya konstitusi, punya undang-undang, punya aturan main. Ada level dalam
hierarki dan birokrasi dan sebagainya. Kalau perusahaan dia kan enak-enak saja dia mau ngomong ini ya semuanya pasti ikut gitu. Iya, iya. Tapi sebagai wartawan ya ya asik-asik juga ini presiden kayak begini. Cuman kalau kita lihat dari jumpa pers yang ada di Gedung Putih misalnya gitu kan, kalau dia nggak suka pertanyaan dia nggak mau jawab. Mau kita ngomong apapun segala macam, nanti malah dia keluar kata-kata yang kotor atau mungkin kasar. Iya. Ini kan namanya juga geblek gitu. Gimana ya? Susah. Emang preman cowboy kira-kira mungkin begitu gitu kan. Suka-suka dia lah. Suka-suka dia mau ngomong apa gitu kan. Ya. Dan krisis Amerika ini kan tidak hanya krisis sosial, tidak hanya krisis kesehatan, tapi juga akan diikuti dengan krisis ekonomi yang luar biasa. Kira-kira sudah pasti. Coba bayangkan sekarang, pada waktu krisis terjadi pada bulan Maret, April yang lalu, Amerika harus menggelontorkan dana $2 triliun. $2 triliun itu kira-kira mungkin saya nggak tahu nolnya berapa dalam rupiah. Iya. Sementara anggaran Amerika per tahun itu sekitar 4,3 triliun per tahun ya. 4,3 triliun dolar. Untuk menghadapi COVID digelontorkan lagi $2 triliun. Jadi hampir 50% dari anggaran tahunan. Anggaran tahunan. Ya. Bayangkan sekarang yang sudah meminta tunjangan pengangguran itu sekitar 40 juta orang. 40 juta orang. Hampir 40 juta orang ya. Yang minta tunjangan pengangguran. Artinya minta tunjangan itu kita mungkin setiap minggu, saya belum minta, alhamdulillah gitu loh kan. Tapi Mas Irawan dapat juga tunjangan? Saya dapat cek yang 1.200. 1.200 US dollar. Itu seluruh penduduk, seluruh warga Amerika. Itu per bulan atau apa? No, cuma sekali aja, saya berapa sekali. Oh, sekali. Iya. Kalau per bulan enak. $1.200 itu banyak. Iya. Dan sebentar, saya mau tunjukin satu. Mana tadi? Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini baru kemarin saya terima surat dari Gedung Putih. Oke? Iya. Jadi isinya itu antara lain tadi Anda bilang tadi itu dapat tunjangan tadi itu dapat bantuan itu tadi. Iya. Yang di sini disebutkan dengan senang hati saya beritahu Anda bahwa Anda menerima namanya Economic Impact Payment. Oh iya, Impact Payment. 1.200. Economic Impact Payment 1.200. Iya. Di bawahnya tanda tangannya Donald Trump. Donald Trump. Wow. Okay? Ini kampanye ini kampanye atau mau bantu sosial secara murni? Iya, dan itu kan bedanya kan? Iya. Kalau Anda mau bantu, artinya dalam ekonomi sulit, bantuan langsung tunai gitu kan. Kalau Anda terima, kan tidak ada embel-embel bahwa Anda ada nama di situ. Karena ini uang negara, bukan uang dia. Iya. Ini uang negara gitu, bukan uang dia. Kecuali kalau dia jual dia punya hotel di mana begitu, terus dia kasih orang bantuan, beda lagi. Oh ini uang negara gitu. Di Indonesia juga mirip-mirip seperti itu, bantuan sosial itu kali. Ya, saya nggak tahu kalau soal itu. Iya. Ya ini kan lagi ini ya, Trump kan will be running, yes? Ya, dia November nanti dia akan coba running kembali. Ya. Walaupun polling yang saya lihat terakhir di CNN ya. Iya. CNN ini memang selalu menyerang Trump. Beritanya selalu menyerang Trump. Iya. Tapi oke lah. Kalau kita coba lihat dari sisi yang lain, kita bisa nonton Fox ataupun koran-koran yang konservatif gitu lah. Iya. Tapi yang saya baca dari polling dari CNN itu mengatakan bahwa kemungkinan besar bahwa Joe Biden akan menang mutlak. Oh, Joe Biden, iya. Oh, Joe Biden sekarang saya lihat luar biasa dia sekarang ini kan. Mengecam Trump luar biasa. Kesempatan bagi dia untuk menghajar kan. Iya. Kesempatannya untuk menghajar habis-habisan. Dan kalau kondisi tidak membaik, kita tidak tahu lah. Mungkin Biden akan menang dengan mudah sekali. Kira-kira begitu lah mungkin. Ya, karena saya lihat yang rusuh ini kan tidak hanya masyarakat kulit hitam, tetapi masyarakat kulit putih juga. Betul. Terlibat dalam kerusuhan itu. Saya kira mungkin ada semacam satu kombinasi ya, artinya bahwa mereka yang kecewa dengan Trump, mereka yang memang mencoba untuk protes terhadap rasisme yang ada di Amerika ini,
ataupun mereka yang mungkin belum dapat uang 1.200 seperti yang saya dapat tadi ini misalnya, Iya. Iya, bisa iya. jadi kan, kita tidak Iya. tahu gitu loh kan. Atau mereka yang selama ini mungkin merasa bahwa waktu dia nyoblos dulu mungkin dia nyoblos Hillary, tahu-tahu yang menang Trump, kan kecewa Tapi politik jadinya kan, tapi Anda kan benci. punya hak pilih nggak di sana? Saya punya. Punya. Pilih. Oh, pantasan dikasih. Iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi Iya, iya. Oke. Iya, yang turun ke jalan bisa putih, bisa iya, kuning, bisa iya. hitam, bisa Hmm, macam-macam. Kepentingannya sendiri-sendiri. Yang hmm. penting saya pecahin kaca toko lah gitu loh kan. Iya, Saya iya, iya. merusak gedung. Hmm. Artinya saya punya semacam ekspresi untuk mengeluarkan kekecewaan saya gitu. Iya. Dan kerusuhan ini kan disertai dengan pengerusakan dan penjarahan luar biasa hampir di Betul. seluruh Amerika ya. Betul. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat kembali mungkin Anda ingat pada tahun 92 kasus Rodney King di Los Angeles tahun Hmm. 92. Rodney Hmm. King ini dibantai habis-habisan oleh polisi di LA waktu itu Hmm. sampai mati, ya kan? Hmm. Hmm. Nah, Hmm. sudah itu menyulut kekerasan, kerusuhan Hmm. yang betul-betul menghabisi kota LA pada waktu itu. Hmm. 92. Nah, kemudian juga ada kasus-kasus yang lainnya yang mungkin bergulir dari sejak 92 sampai sekarang ini. Hmm. Mungkin yang terbesar juga sekarang ini, gitu loh kan. Dari Rodney King yang dulu di LA yang menyebar ke beberapa kota, Chicago, kemudian Iya. Atlanta dan sebagainya. Iya. Tapi secara masif mungkin dengan teknologi smartphone bisa live langsung. Iya. Kemudian juga dengan instant messaging segala macam Iya. yang kita punya seperti sekarang ini, Hmm. itu menyebar dengan cepat gitu kan. Pada waktu dulu mungkin kalau sekarang kita punya handphone atau smartphone tahun 92 sama dengan ini mungkin bisa sama dengan apa yang terjadi sekarang ini. Tapi dengan bantuan teknologi tadi ini penyebaran itu begitu cepat sekali, masif sekali dengan hampir bersamaan gitu ya. Mas Irawan punya data nggak atau paling tidak punya gambaran berapa persen penduduk Amerika itu masyarakat kulit hitam? Kira-kira mungkin kalau minoritas itu bisa hitam, bisa dari Asia, bisa dari India, Indian ya. Iya, Indian. Kemudian bisa dari Asia, kemudian Eropa putih ya, tapi dan Hispanic gitu loh kan. Hispanic dari Amerika Latin. Kalau kita lihat komposisinya, mungkin saya bisa bilang bahwa 30% itu minoritas. 30% minoritas. Ya. Dari 30% kita bagi lagi menjadi kelompok yang hitam, kelompok Hispanic atau Amerika Latin, Asia, kemudian Micronesia, masuk mungkin Indonesia dan sebagainya. Nah, antara hitam dengan yang Hispanic ini saling mengejar. Minoritas tapi saling mengejar. Dan mungkin sekarang ini kalau kita lihat itu Hispanic Amerika Latin mungkin jumlahnya sudah hampir sama dengan yang hitam, bersaing ketat. Iya. Nah, jadi mungkin nanti pada tahun 10-20 tahun lagi, saya yakin bahwa Hispanic ini dia menjadi minoritas kedua setelah putih. Setelah putih ya. Minoritas kedua. Hitam dia ke bawah. Karena Hispanic ini banyak anak gitu loh kan. Sukanya bikin anak gitu loh. Banyak sekali mereka punya anak. Iya. Dan kalau hitam mereka mungkin pertumbuhan penduduknya tidak sebesar orang Hispanic. Ya, berarti relatif besar ya. Tetapi meskipun minoritas, kalau kita lihat dari mereka itu membawa bendera Amerika di mana-mana, mereka ini pebasket luar biasa, top dunia ya, petinju top dunia, kemudian pelari dunia hebat. Dan Amerika itu harum namanya karena mereka itu ya, dibandingkan dengan masyarakat kulit putih yang ada di Amerika. Tapi kok perlakuan atau sikap rasis terhadap mereka itu masih sebegitu luar biasa. Begini, saya kira mungkin sikap rasisme itu kan tidak bisa kita lihat secara nyata ya. Iya. Saya tidak bisa melihat bahwa Anda itu rasis apa tidak. Saya hanya bisa membaca dari apa yang Anda omongin. Iya. Bagaimana sikap pemikiran Anda. Iya. Bagaimana sikap Anda terhadap yang lain, sesama yang lain. Iya. Apakah Anda punya teman yang baik dengan orang yang lain, orang putih, hitam, mungkin orang Asia dan sebagainya. Mungkin bisa terjadi bahwa kita melihat seseorang itu bahwa dia punya teman dari berbagai macam. Tapi bahwa mungkin di dalam sanubari dia, dalam hati dia mungkin ada perasaan-perasaan semacam bahwa saya ini putih. Saya ini adalah ras yang paling tinggi. Ini ras yang paling sama dengan zaman Hitler misalnya gitu kan, bahwa ras mereka kelas 1 kira-kira, ras kelas 1 kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Kemudian juga terpilihnya Trump misalnya gitu loh kan.
Trump ini memberikan angin segar kepada kelompok-kelompok supremasi kulit putih. Mereka yang Hmm. kulit putih yang merasa bahwa mereka ini adalah orang yang terpilih, orang nomor Hmm. satu, warga negara Hmm. nomor satu. Sementara yang hitam itu ataupun Asia ataupun yang lainnya itu mungkin adalah yang nomor Oh. kesekian. Ini Hmm. juga membuat orang putih itu jadi besar kepala. Hmm. Pada waktu Obama terpilih jadi presiden gitu kan, 2009 sampai 2017 yang lalu itu, orang-orang itu merasa bahwa mereka nasibnya terangkat, artinya bahwa mereka punya pride, punya kebanggaan gitu loh kan. Tapi itu justru memancing munculnya ekstremisme dari kulit putih. Jadi ada semacam tarik-menarik di situ ya. Kalau saya ingat waktu itu beberapa kantor kemenangan dari Obama di beberapa negara bagian itu dirusak. Jadi mereka tidak suka bahwa Obama ini jadi presiden. Karena dia memang hitam kan gitu kan, walaupun sebenarnya dia orang ibunya putih, bapaknya hitam, sebenarnya kan campuran gitu kan. Cuman orang putih ini nggak mau tahu pokoknya gitu kan. Mereka nggak tahu sejarahnya si Obama seperti apa gitu kan. Nah, dengan terpilihnya Obama tadi ini, orang merasa atau yang putih ini merasa bahwa oh jangan-jangan kita ini makin tersudut gitu loh kan. Kita makin terpojok gitu loh kan. Apalagi banyak imigran masuk ke Amerika. Termasuk saya masuk imigran dari Indonesia datang ke sana gitu kan, makin berwarna Amerika gitu kan. Yang putih makin terdesak gitu loh kan. Makin terdesak, makin terpinggir. Orang-orang Hispanik apalagi dari Meksiko, dari El Salvador, Nicaragua, Amerika Latin atau Amerika Selatan makin banyak membanjiri Amerika. Jadi kalau saya baca dari beberapa artikel mengenai supremasi kulit putih atau white supremacy tadi ini, mereka melihat bahwa oh ini jangan-jangan kita ini makin lama kita makin terdesak. Kita tidak lagi menjadi mayoritas dan kita akan menjadi minoritas. Kira-kira mungkin ada seperti itu, ada persepsi ada seperti itu. kekhawatiran. Ada Iya. kekhawatiran ya. Kekhawatiran, Walaupun mereka masih tetap mayoritas terbesar gitu loh kan. Kemudian dalam pekerjaan lagi Bung Nasairin. Dalam pekerjaan, kalau misalnya ada 4 orang pelamar, 1 putih, 1 hitam, 1 Asia ataupun 1 orang Indian misalnya. Kalau bosnya orang putih, Anda milih yang mana? Calon dari 4 ini. Gampang kan? Kalau saya bos orang Asia, saya akan milih Asia dong. Iya. Yang 3 saya nggak mau, saya nggak akan ya. Kalau saya bos orang putih, saya akan pilih yang putih. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa saya rasis? Bagaimana caranya? Saya bilang tes mereka sama-sama, atau saya bisa bilang bahwa yang hitam dia tesnya cuma dapat 70, yang putih dapat 90 misalnya, kan? Atau saya bisa bikin dengan alasan yang lain. Nah, pembuktian dari rasisme seperti ini tidak gampang. Harus ada pembuktian yang betul-betul konkret yang bisa menunjukkan bahwa bos yang tadi coba untuk mencari pegawai tadi tidak rasis. Memang tidak gampang. Betul. Makanya ada equal opportunity employment ataupun dalam undang-undang pekerjaan tadi ini bahwa semuanya sama. Undang-undangnya bagus, tapi apakah pelaksanaan juga bagus? Itu jadi tanda tanya besar juga. Mas Irawan dalam bekerja di Amerika, apakah merasakan ada perlakuan seperti itu? Saya tidak merasakan itu. Saya tidak merasakan hal itu. Tapi apakah yang merekrut saya ataupun yang bos saya, apakah memperlakukan saya secara rasis? Saya mungkin tidak merasa, atau mungkin saya tidak peduli ya mungkin ya. Tapi bagi saya selama ini saya merasakan bahwa saya nggak ada komplain, itu aja. Nggak ada komplain. Kalau saya juga tidak tahu kan, saya tidak tahu apakah gaji teman saya lebih besar dari saya. Apakah teman-teman saya yang lainnya mungkin yang dari hitam ataupun yang orang Asia ataupun orang yang putih, mungkin kita satu level, tapi apakah gaji kita sama? Saya kan nggak bisa nanya sama yang putih, gaji kau berapa gitu loh kan? Tapi di kantor Mas Irawan di situ berbagai macam ras di situ. Oh iya, ada hitam, ada putih, ada Hispanic, ada putih juga gitu loh kan. Jadi dengan berbagai macam job description gitu loh kan. Saya nggak tahu juga gaji masing-masing juga berapa, saya kan juga nggak tahu dan saya juga nggak berani nanya gitu loh kan. Nah, Presiden Trump ini kan jauh sebelum itu kan dia kan juga sepertinya memberikan ancaman kepada masyarakat Muslim yang ada di Amerika. Ada seperti itu. Ya, saya kira mungkin kalau kita kembali pada tahun 2017 pada waktu terjadi perang ataupun krisis yang terjadi di Syria, kemudian juga di Afghanistan ataupun di Irak yang masih terus bergulir, menjadi ISIS misalnya, yang jadi
ya yang terus menjadi headline di Amerika gitu loh kan. Akhirnya Presiden Trump memutuskan untuk menyetop masuknya imigran dari negara-negara Muslim, negara-negara Islam gitu loh kan. Kemudian juga pengungsi. Amerika yang dulu dikenal sebagai negara yang banyak menampung pengungsi, bahkan dari Irak, dari Syria, dari Afghanistan, kemudian dari Somalia, dari Ethiopia, dari negara-negara konflik lah gitu loh kan. Dengan senang hati Amerika menerima mereka dan mereka ditampung oleh berbagai organisasi sosial di sini, organisasi gereja, organisasi sosial, organisasi kemanusiaan, macam-macam. Tapi waktu Trump ini dia sama sekali dia menyetop masuknya imigran ataupun masuknya dari pengungsi. Padahal sebenarnya kalau dari perjanjian di PBB misalnya, dalam UNHCR kayak begitu, UNHCR tadi ini, bahwa tidak bisa, bahwa Amerika itu tidak bisa begitu saja kemudian memutuskan secara sepihak gitu loh kan. Apalagi dalam WHO misalnya, dibilang WHO mendukung ataupun mendukung Cina misalnya gitu loh kan, dalam COVID kemarin. Dibilang udahlah kalau begitu saya tidak mau lagi nyumbang ngasih duit lagi lebih banyak ke WHO. Akhirnya kemarin berapa hari yang lalu dia bilang bahwa dia akan stop sama sekali. Jadi saya nggak tahu, saya mau bicara apa negara ini memang koboi betul dengan presiden yang ini sekarang. Suka-suka dia lah. Ya, tapi kehidupan umat beragama seperti Muslim dan lain-lain itu nggak ada masalah di Amerika ya? Sejauh ini saya lihat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya bahwa interfaith dialog antar umat beragama tadi ini tetap berjalan. Negara tidak punya urusan apa-apa terhadap agama. Jadi kalau umat beragama ini mereka coba untuk bisa bergabung bersama, menyatakan keprihatinan gitu loh kan terhadap isu-isu misalnya isu soal sosial, isu ekonomi, ataupun masalah soal pengungsi tadi ini. Sebenarnya pengungsi itu juga diterima oleh gereja, pengungsi dari Muslim, negara-negara Muslim. Saya pernah ke Salt Lake City ataupun saya ke beberapa negara bagian di sana. Saya ke beberapa organisasi pengungsi bahwa mereka tidak peduli. Anda beragama apapun kita terima. Dan tetap ditampung, dilatih, kasih pekerjaan, dan kemudian bisa hidup dengan layak begitu. Ya, Mas Irawan punya gambaran nggak kira-kira kerusuhan besar di Amerika ini kapan berakhir? Saya kira mungkin ancaman dari Trump yang mungkin gertak sambal untuk menurunkan militer Amerika. Iya, itu ya betul itu. Saya dengar tadi malam. Kalau dia bilang akan menurunkan militer. Ya, kan kalau Amerika kan ada beberapa negara bagian. Iya. Tiap-tiap negara bagian punya namanya National Guard. Iya. Okay? Nah, karena beberapa negara bagian ini adalah gubernurnya adalah Demokrat yang berseberangan dengan Trump yang Republik. Iya. Kemudian kemarin Trump bilang, gubernur-gubernur, sekarang ini saya minta Anda semua untuk bertindak lebih keras lagi, bertindak lebih menekan lagi para demonstran ini agar lebih tenang gitu loh kan. Kalau enggak, saya akan turunkan militer. Gitu. Iya. Walaupun dalam sejarah tentara itu mungkin pernah diturunkan tahun 92 waktu Rodney King. Tapi itu pun harus atas undangan dari negara bagian. Sebenarnya Trump itu tidak bisa dia mengirim orang ke sana kemari karena negara bagian kan punya otonomi. Gubernur punya otonomi. Contoh misalnya polisi federal FBI misalnya. Ada kasus di satu negara bagian. Pembunuhan berat atau segala macam. Kalau negara bagian ini tidak bisa mengatasi, ada polisi federal dari atas. Dia tidak bisa begitu saja datang ke satu negara bagian untuk membantu. Dia harus diminta bantuan dari pusat. Kita minta bantuan pusat untuk ikut membantu. Itu baru bisa polisi federal datang ke situ. Sama dengan militer. Termasuk dalam hal militer ini? Militer juga begitu. Kalau misalnya Minneapolis dia tidak bisa mengatasi, kemudian dia minta kepada Trump, tolong kirim militer. Nah, itu baru betul. Tapi Trump tidak bisa mengatakan, pokoknya kalau tidak bisa diatasi, para gubernur tidak becus untuk mengatasi demonstran, saya akan kirim militer. Tidak bisa begitu. Karena negara bagian punya otoritas, punya otonomi. Ya, Mas Irawan, sejauh apa Mas Irawan tahu, kira-kira adakah masyarakat Indonesia atau orang Indonesia yang terlibat atau ikut serta di dalam demonstrasi rasial di Amerika ini? Sejauh ini saya tidak tahu persis ya. Artinya teman saya yang saya kenal baik betul dan apa itu ikut dalam demonstran.
Tapi ada beberapa teman Indonesia yang di Facebook mereka, misalnya mereka Ya. posting foto-foto waktu demonstran, gitu. Hmm. Apakah mereka ikut juga untuk ikut memecah kaca ataupun ikut kena semburan gas air mata dan sebagainya? Saya nggak tahu. Mungkin mereka mengambil foto itu pada waktu setelah terjadi demonstrasi. Sudah aman begitu mungkin gambar mereka ini. Tapi saya ada beberapa teman juga yang saya lihat kemarin tuh anaknya juga ikut demo. Ya, anaknya ikut demo dan saya nggak tahu persis apakah dia terluka ataupun mungkin cedera dan sebagainya. Secara spesifik saya nggak tahu apakah ada orang Indonesia yang terlibat langsung dalam demo. Ya, tapi yang paling penting adalah Amerika ini kan negara demokrasi yang harus menjadi kiblat demokrasi dunia sebetulnya ya. Tetapi perlakuan negara dalam hal ini kepolisian terhadap masyarakatnya yang berbeda ras dengan mereka ini juga ternyata tidak bisa dicontoh dari Amerika. Betul, saya setuju. Artinya sebenarnya bahwa demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan segala macam idealisme, prinsip idealisme yang dimiliki oleh Amerika ini, dia hanya akan bisa bertahan ataupun akan bisa sustainable, bisa berkelanjutan itu, kalau dirawat gitu, kalau dipelihara dengan baik. Nah, kalau misalnya bahwa orang-orang yang harus merawat demokrasi tadi ini kemudian bermain koboi, termasuk si presiden sendiri, bagaimana kita bisa melihat bahwa ini satu negara yang demokrasi? Kalau dia melakukan satu kekerasan, kemudian menganggap bahwa ada satu ras yang lebih rendah dari dia, kemudian dia bisa melakukan apa saja dengan melakukan kekerasan, kemudian melakukan satu tindakan kejahatan yang mungkin tidak mencerminkan bahwa seseorang itu punya hak asasi manusia, orang itu punya satu hak untuk hidup sesuai dengan apa yang diciptakan oleh penciptanya, begitu ya. Ini sesuai dengan piagam dari PBB, kalau kita bicara soal piagam HAM dari PBB, bahwa ada hak dari seseorang manusia untuk bisa hidup sesuai dengan kelayakannya, gitu. Nah, kalau dia dari situ, dengan kasus begitu banyak sekali tindakan polisi yang begitu brutal terhadap warga kulit hitam, bagaimana kita bisa melihat bahwa Amerika ini adalah negara yang demokratis, negara yang menghormati HAM, gitu loh kan? Sementara tiap tahun dia menilai negara lain. Betul. Dia menilai negara lain mengenai soal bagaimana level dari HAM mereka, gitu kan? Yang menurut saya itu tidak fair, gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa perlakuan negara terhadap warga negaranya tidak equal. Tidak equal. Yang saya tadi bilang bahwa saya ceritakan tadi misalnya dalam pekerjaan, dalam soal kesehatan, dalam soal hak politik misalnya, gitu kan. Ini kalau kita lihat secara detail, kalau kita berada di Amerika secara detail, kita lihat pertarungan dalam politik di Amerika, kita akan lihat bahwa banyak sekali undang-undang yang menyudutkan minoritas. Karena mereka melihat bahwa minoritas, orang hitam, orang Hispanik, ini adalah kelompok yang bisa memperkuat suara dari Demokrat, Partai Demokrat, gitu kan. Nah, biasa dalam politik di Kongres misalnya, mereka mencoba untuk bisa mengatur dapil. Dapil itu diatur sedemikian rupa oleh para politisi di Kongres tadi ini, untuk bisa menekan bagaimana kalau dapil ini kita geser. Yang hitam yang di sini mungkin dia nggak keikut, gitu ya. Ini yang namanya, saya lupa namanya, undang-undang apa namanya ini. Nah, ini selalu terjadi pergeseran dalam dapil. Batas-batas politiknya kan. Misalnya saya sekarang di dapil 10 gitu loh kan. Mungkin nanti dalam undang-undang berikutnya saya tidak masuk dapil 10, saya masuk dapil 11 gitu. Saya nanti cek dia punya istilahnya apa itu nanti. Nah, pergeseran seperti ini, ini namanya suppression of the vote. Jadi menekan orang-orang yang mungkin akan memenangkan Partai Demokrat agar tidak punya hak ataupun sulit untuk bisa mencoblos pada hari pemilu. Nah, Demokrat itu mereka tahu bagaimana cara untuk bisa melawan ataupun mengcounter langkah-langkah dari Partai Republik yang dicoba untuk bisa mengatur garis-garis batas dari dapil tadi ini. Ini pertarungan yang tidak pernah habis. Ini terus berlanjut. Jadi politik ini juga luar biasa ya. Luar biasa pengaruhnya terhadap sikap dan membangun persepsi publik Amerika terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana. Betul. Makanya kalau kita lihat bahwa siapa yang menguasai Kongres, Senat, dan daerah-daerah pemilihan, itu mereka adalah yang punya power.
bisa mengatur agenda politik, Hmm. bisa mengatur bagaimana kita akan melakukan satu voting Iya. dalam satu undang-undang. Apakah undang-undang ini bisa mempenguntungkan Demokrat? Apakah undang-undang bisa menguntungkan Republik? Apakah undang-undang ini akan bisa mempersulit kelompok-kelompok minoritas untuk bisa mencoblos? Ya. Pada akhirnya nanti siapa yang akan diuntungkan? Iya. Ini yang akan menjadi hasil akhir dari pertarungan politik yang begitu hebat tadi ini. Ya, Mas Irawan, kira-kira ya, bagaimana kalau kita lihat grafik di Amerika ini kan cenderung masih naik ya. Naik ya. Nah, sementara saya dengar New York itu 8 Juni sudah open. Saya belum tahu persis apa itu statement dari gubernur. Saya dengar ada, ya. Tapi kalau mereka open seperti itu, artinya bahwa mungkin mereka harus ada satu semacam protokol, gitu kan. Tetap jaga jarak, pakai masker selalu begitu. Gubernur Virginia, tempat saya tinggal di sini misalnya, beberapa waktu yang lalu memutuskan agar, oke, kita akan perlonggar, gitu kan. Mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi kita akan perlonggar, tapi masker tetap dipakai. Gitu kan? Kemudian sekolah ini tidak akan masuk lagi mungkin sampai bulan September. Jadi libur. Sampai September ya. Sampai September. Jadi kemudian juga ada beberapa bisnis yang mungkin harus buka atau bisnis yang mungkin dianggap esensial ya, penting begitu. Kalau toko-toko makanan untuk beli bahan makanan, grocery dan sebagainya tetap buka. Artinya bahwa itu memang penting, orang harus makan gitu loh kan. Kemudian toko untuk makanan binatang piaraan itu juga tetap buka karena nggak mungkin binatang-binatang kucing, anjing dan sebagainya tidak makan. Betul. Saya juga bersyukur di sini toko-toko itu buka dan saya ini kan pelihara kucing, jadi kucing saya yang lebih dari 10 ekor itu masih bisa makan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, Mas Irawan, kira-kira apa yang bisa disampaikan dari kerusuhan sosial yang ada di Amerika itu kaitannya dengan sikap perilaku yang Mas Irawan tahu kepolisian Indonesia? Yang jelas bahwa saya pernah dampingin beberapa pelatihan polisi Polri kita, kemudian tim Gegana dan tim elit dari polisi dalam pelatihan mereka di North Carolina dan juga di Virginia, bahwa dalam setiap pelatihan kepada polisi, anggota polisi kita, Polri, gitu ya. Yang pertama adalah soal HAM. Pertama dalam pelajaran pertama, dalam modul pertama itu biasanya mereka akan tekankan dulu HAM-nya, HAM gitu kan. Oke. Ya, walaupun saya tadi bilang bahwa kadang-kadang kita munafik dengan HAM di sini di Amerika ini seperti yang sudah kita ceritakan ini gitu kan. Bahwa polisi juga harus memperhatikan HAM gitu loh kan. Tapi apakah masyarakat tahu bahwa polisi juga punya HAM kan begitu? Bahwa kalau dia memperlakukan seseorang tanpa memperhatikan HAM, kalau dia diperlakukan oleh orang lain tanpa memperhatikan HAM, artinya bahwa dua-duanya ini belum sinkron dalam soal pemahaman soal bagaimana hak asasi manusia. Ada standar-standar protokol dalam satu penindakan gitu loh kan. Lagi-lagi equal ya. Equal, harus equal bahwa antara polisi dengan masyarakat ini HAM-nya harus sama gitu loh kan. Polisi punya protokol dalam soal penanganan demonstran misalnya, bahwa mereka tidak boleh menembakkan peluru tajam kan begitu. Kemudian juga mereka harus menggunakan peluru karet yang sebenarnya kalau demonstran ini kan biaya mahal, karena peluru karet itu lebih mahal daripada peluru tajam sebenarnya. Begitu, lebih mahal. Iya. Lebih mahal sebenarnya kan. Kemudian juga peralatan protective gear misalnya gitu loh kan, dengan segala macam dia punya baju pelindung, APD segala macam tadi ini, kemudian juga dengan dia punya shield perisai tadi ini barang-barang mahal sebenarnya gitu loh kan. Yang banyak kalau pelatihan polisi dari sini mereka biasanya dibekali juga dengan beberapa peralatan yang mungkin tidak dimiliki oleh kita beberapa Polda ataupun Polres yang ada di Indonesia gitu loh kan. Tapi setiap kali pelatihan mereka dibawain bekal dengan beberapa peralatan terutama untuk J-BOM. Mereka harus pakai baju yang lengkap segala macam. Berat memang, saya pernah coba itu baju J-BOM itu, memang berat sekali itu. Luar biasa, panasnya minta ampun juga. Artinya ada protokol. Ada protokolnya. Ada protokol dalam polisi. Mas Irawan, di sana kan sekarang sudah pukul 10. Hampir jam 10 kurang 10 menit lah. Ya, 10 kurang 10 menit ya. Jadi Mas Irawan kan besok harus
masuk kerja lagi. Saya atas nama teman-teman di sini, terima kasih Mas Irawan sudah bisa bersama-sama kita di sini. Semoga Mas Irawan sehat di sana. Amin. Ya, Makasih. Saya juga terima kasih sekali Anda ya, undang untuk ngobrol seperti ini. ya, Karena kita bisa saling ngobrol, itu artinya kan kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling belajar sebenarnya. Kita ya, bisa saling diskusi. Bagi ya. saya menyenangkan. Gitu Baik, aja. ya. Baik, Mas Irawan. Ya, salam buat keluarga ya. Terima kasih banyak. Baik, Ya. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.